Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza di Project Review dan langsung aja ini dia Nintendo Switch OLED. Ya, ini adalah Switch yang baru yang bisa dibilang adalah refresh dari versi standar mereka yang rilis pertama itu tahun 2017 yang lalu. Jadi apakah ini worth it atau enggak untuk disebut sebagai sebuah upgrade? Nah, itu dia yang bakal saya omongin di video kali ini. Untuk isi kotaknya, ini bisa dibilang nggak beda sama Switch yang terdahulu. Ada unitnya, terus ada sepasang Joy-Con, ada kabel HDMI, power adapter, wrist strap buat grip, serta nggak ketinggalan dock buat main di TV maupun monitor. Untuk ukuran, secara keseluruhan Nintendo Switch OLED ini sedikit lebih besar dari Switch yang biasa. Emang, kalau disejajarkan itu nggak terlalu kelihatan karena selisihnya itu dikit banget. Jadi, kalau misalnya ada tas mungkin ya masih muat pakai Switch yang lama. Lalu, kalau buat aksesoris lainnya kayak grip case, saya coba sih di sini nggak cocok ya. Agak sedikit kegedean jadi nggak ngepas. Sedangkan untuk Joy-Con-nya sendiri, ini masih menggunakan yang versi sebelumnya. Bagus karena berarti kita leluasa untuk ganti warna atau pakai dari Switch yang lama. Sedangkan jeleknya, ini berarti problem analog yang drifting pelan-pelan itu juga bakal kejadian di sini. Kemudian kalau kita ngeliat ke bagian belakang, Nintendo memperbaiki hal yang sangat penting kalau menurut saya yaitu kickstand. Dari yang tadi ya cuma sebatang kecil, sekarang jadi jauh lebih gede dan sudutnya pun bisa diatur sehingga bisa disesuaikan sama preferensi dari masing-masing user. Untuk micro SD ini tempatnya masih ada di bagian belakang, tapi kayaknya untuk di versi OLED ini nggak terlalu penting karena sekarang kapasitas internalnya naik jadi 64 GB. Ya kecuali emang butuh banget mungkin baru kepake. Sedangkan untuk sisanya nggak ada perubahan yang berarti karena untuk posisi tombol serta port semuanya masih sama. Sesuai sama namanya, Nintendo Switch OLED. Nilai jual utama udah pasti adalah layarnya dan untuk hal ini kalau menurut saya emang bagus. Buat yang mungkin tadi nggak ngeh, bezel sekitar layar sekarang itu jauh lebih tipis kalau dibandingkan sama Switch yang sebelumnya tanpa ini bikin perangkatnya jadi besar secara signifikan. Jadi secara experience emang lebih lega layarnya. Secara visual ini juga lebih memanjakan mata dengan warna yang lebih vibrant serta kontras yang lebih tinggi. Jadi apapun game yang dimainin secara tampilan itu bakal kelihatan lebih baik di Switch OLED ini dibandingkan sama Switch yang versi standar. Seperti contoh, di sini saya lagi main Metroid Dread yang punya banyak banget area warna hitam. Di Switch OLED itu jauh lebih pekat kalau dibandingkan sama Switch yang standar. Jadi kalau dikombinasikan ukurannya yang lebih besar plus visual yang meningkat secara experience, Nintendo Switch OLED ini emang nyenengin buat dipakai. Cuma sayangnya meskipun secara visual ini udah lebih bagus dari segi warna, tapi nggak dengan resolusi karena masih mentok 720p saat dipakai handheld, sedangkan untuk dockingnya itu 1080p. CPU yang dipakai juga nggak ada upgrade karena masih pakai Nvidia Tegra X1, jadi secara performa ini tuh nggak ada peningkatan sama sekali kalau dibandingkan sama versi yang sebelumnya sekalipun ini lebih baru. Kemudian untuk daya tahan baterainya, Nintendo Switch OLED ini saya bisa pakai sekitar 5-6 jam kayak main Metroid gitu dalam satu kali cas. Kalau buat saya sebenarnya itu udah lama, cuma kalau dibandingin sama Nintendo Switch V2 yang waktu itu kan dikasih upgrade baterai dibikin lebih bagus, saya nggak tahu bakal kayak gimana karena walaupun saya punya Switch yang lama tapi ini adalah versi pertama banget yang hanya bertahan baterai itu sekitar 4 jam dalam satu kali cas. Jadi ya 5-6 jam kalau buat saya sebenarnya itu udah oke banget. Terakhir untuk docknya, di Switch versi OLED ini Nintendo nambahin port Ethernet alias kabel untuk koneksi kabel yang lebih stabil untuk download maupun buat main online. Sedangkan kalau dilihat sisanya itu nggak ada berubah. Dengan harganya yang lebih tinggi dibandingkan Nintendo Switch yang standar, kalau menurut saya ini bisa menjadi sebuah upgrade karena Nintendo Switch OLED ini punya layar yang lebih oke, baterai yang lebih tahan lama, serta kickstand yang jauh lebih lebar. Jadi recommended buat mereka yang baru akan pertama kali beli Nintendo Switch atau yang mungkin sekarang lagi pakai Switch Lite dan pengen upgrade karena pengen main di TV atau segala macamnya. Sedangkan kalau buat mereka yang mungkin udah punya Nintendo Switch sebelumnya, kayaknya sih ya kalau menurut saya ini bisa di skip aja karena selain layar nggak ada peningkatan lain yang signifikan, performa sama, baterai pun juga mungkin nggak beda jauh, jadi ya bisa di skip kecuali emang pingin koleksi Nintendo Switch dan ada budgetnya ya silakan di upgrade aja. Untuk harga saat saya beli ini itu harganya masih 7 jutaan, sedangkan saya cek pas video ini dibuat
harganya sudah menurun ke angka 6,3 juta. Jadi udah merosot cukup jauh. Jadi buat yang pengen beli dan nggak buru-buru, menurut saya ditahan aja sekitar 1-2 minggu lagi supaya harganya lebih stabil, karena kayaknya sih bakal turun lagi dalam waktu tersebut. Jadi ya buat yang nggak buru-buru tahan aja, dan buat yang pengen masukin wishlist, linknya udah ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu buat reviewnya Nintendo Switch OLED. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Semoga video berguna. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.